Bangga? Apa yang bisa aku banggakan dari laki-laki pelin-pelan dan egois seperti Dario? Karena dia kaya, Savana lebih kaya. Silahkan cari saja informasi tentang keluarga Barak, dan tangan kamu akan gemetar begitu tahu siapa keluarga Savana. Gemetar? Gak akan, meskipun Savana anak orang kaya atau anak putri raja sekalipun, gak akan mengubah pendirianku untuk menerima Savana sebagai menantuku. Di mataku Savana tetap wanita rendahan dan tidak akan level menjadi keluarga Gamalan. Ayuma berdeci. Dan aku juga tidak akan menerima Dario menjadi menantu keluarga Barak. Katakan pada putra tersayangmu untuk berhenti mengejar-ngejar Savana. Mengejar, jangan mimpi. Dario tidak akan mengejar Savana. Savana yang mengemis-ngemis cinta Dario. Helen selangkah maju, tapi Anthony menahan tubuhnya. Sudah mah, cukup. Lepas pak, aku ingin sekali menampar wajah wanita ini. Ayumah mengepalkan tangan kuat dan menatap pada Rihanna. Rihanna, aku minta maaf, tapi aku harus pergi sekarang sebelum aku hilang kendali dan merusak wajah perempuan sialan ini. Iya, Rihanna mengangguk dan mengerti posisi Ayumah. Apa kamu bilang, perempuan sialan? Ayumah mengabaikan teriakan Helen dan terus berjalan meninggalkan gedung. Jika terus berdebat dengan Helen, Ayumah tidak yakin bisa menahan diri untuk tidak mencakar-cakar wajah Helen. Seandainya perdebatan mereka tidak ada di acara penting Rihanna, Ayumah tanpa ragu akan menampar Helen sampai mulutnya tidak berani menyebut nama Savana lagi. Melihat tingkah Helen, Ayumah semakin yakin untuk mendukung perceraian Savana dan Dario. Penderitaan Savana tidak akan ada habisnya jika Savana tetap bersama Dario. Ada kesalahan yang bisa dimaafkan, tapi tidak dengan diberi kesempatan. Lagi pula Savana sudah berkali-kali memberi Dario kesempatan, tapi Dario yang menyia-nyiakan kesempatan itu. Biarkan itu menjadi penyesalan Dario sampai mati. Begitu sampai di parkiran, langkah Ayumah terhenti mendengar seseorang memanggil namanya. Ayumah! Tanpa menoleh pun Ayumah tahu siapa pemilik suara itu. Siapa lagi kalau bukan Abian? Kamu datang ke grand opening Hotel Rihanna? Tanya Abian begitu sudah berdiri tempat di depan Ayumah. Ayumah malas menjawab, kakinya ingin melangkah pergi, tapi Abian lebih dulu menahan tangannya. Apaan sih? Gak usah pegang-pegang. Ayumah menangkis tangan Abian. Abian terdiam dan memandangi wajah Ayumah. Kamu kelihatan marah. Ada apa? Ayumah memicingkan mata. Kamu melihat muka kamu? Aku jadi begitu marah. Bisa tidak jika kita bertemu di jalan pura-pura saja tidak kenal, tidak perlu memanggil namaku dan menampakkan wajahmu. Abian menghela nafas sendu. Semakin hari bukannya semakin luluh. Ayumah justru terlihat semakin membencinya. Berbagai cara sudah Abian lakukan untuk mengambil hati Ayumah, tapi Ayumah mengunci rapat-rapat hatinya dan tidak mengizinkan Abian menyentuh sedikit pun. Namun sekali lagi, Abian tidak akan menyerah. Abian sudah bertekad akan menghabiskan sisa waktunya untuk mengejar Ayumah. Kamu ada di depanku, bagaimana bisa aku tidak menyapamu? Ya, anggap saja kamu tidak melihatku, ketus Ayumah sembari memutar bola mata. Seharian yang aku lakukan hanya memikirkan bagaimana cara bisa bertemu kamu. Lalu begitu ada kesempatan kita bertemu, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu untuk lebih dekat dengan kamu, Ayumah. Kamu keras kepala sekali. Ya, aku memang keras kepala. Aku tidak akan berhenti sampai kamu mau memaafkanku dan menerimaku sebagai suami kamu lagi. Gak usah mimpi, Abian. Bangunlah. Ratusan bahkan ribuan kali sudah aku katakan, aku tidak akan pernah kembali lagi sama kamu. Aku juga sudah mengajukan gugatan cerai dan sebentar lagi kita akan resmi berpisah.
hubunganku dan kamu akan benar-benar berakhir. Dan jangan coba-coba kamu datang di depan Savana dan mengaku sebagai ayahnya. Kamu bilang ingin menebus kesalahan kamu kan? Maka pergilah dari hidupku. Dan Savana, biarkan Savana mengenang kamu sebagai sosok ayah yang baik, bijaksana, dan penyayang dalam bayang-bayangnya. Jangan kamu hancurkan hati putri kamu untuk yang kedua kalinya dengan kemunculan kamu dan merusak imajinasinya. Savana akan terluka jika tahu ayah kandungnya adalah kamu, laki-laki kasar dan tak punya hati. Bahu Abian merosot sendu. Ya, aku tahu aku salah. Aku ingin memperbaiki kesalahanku. Aku ingin mewujudkan sosok ayah dalam imajinasi Savana. Aku ingin menjadi sosok ayah penyayang untuk Savana. Aku ingin mengganti waktu selama 20 tahun yang terbuang dan melakukan apapun layaknya seorang ayah dan putri. Tolong izinkan aku berbicara dengan Savana. Terlambat Abian, terlambat. Sorot mata Abian kian menyendu. Trauma yang kamu berikan pada Savana terlalu dalam. Bahkan sampai detik ini, setiap minggu Savana masih harus ke psikiater. Savana harus berjuang mati-matian untuk mengembalikan kesehatan mentalnya karena penyiksaan kamu itu. Lalu kamu pikir Savana akan langsung sembuh begitu kamu mengakui kamu adalah ayah kandungnya? Tidak, luka batin Savana justru semakin parah. Abian tidak mampu mengatakan apapun lagi selain menunduk, menyembunyikan genangan air mata di pelupuk matanya. Jika kamu benar-benar ingin menebus kesalahan kamu, jauhi Savana. Tanpa mendengar jawaban Abian, Ayumah langsung pergi dan masuk ke dalam mobil. Dengan pendirian teguh Ayumah melajukan mobil meninggalkan parkiran. Namun tak lama setelah mobil melaju di jalanan, setetes demi setetes air mata Ayumah mengalir. Setegar apapun, Ayumah tetaplah perempuan yang akan menangis jika perasaannya disakiti. Begitu berat keputusan demi keputusan yang Ayumah pilih. Ayumah juga ingin mempertemukan Savana dengan ayah kandungnya. Ayumah ingin Savana merasakan kasih sayang ayah kandung yang sangat dia impikan. Tapi setelah apa yang terjadi, mempertemukan Savana dan Ayumah hanya akan menambah luka Savana. Seandainya kamu punya hati sedikit saja, seandainya kamu tidak melukai Savana sekejam itu, meskipun Savana bukan putri kandung kamu, kebencianku tidak akan sebesar ini. Aku sendiri yang akan mempertemukan kamu dengan Savana. Ayumah pun memutuskan untuk menenangkan diri sejenak sebelum pulang ke rumah. Sekarang jam 3 sore, terhitung sudah 3 jam Dario menunggu di teras rumah Savana. Tapi Azam tak kunjung keluar juga Dario. Dario juga tidak mencoba memanggil Azam karena sudah berjanji pada Ayumah akan menunggu sampai Azam sendiri yang keluar dari rumah. Sambil menunggu, Dario membalas email yang masuk untuk mengalihkan fokus. Jangan sampai hasutan hatinya untuk menerobos masuk ke dalam rumah benar-benar dia lakukan dan membuat Ayumah semakin membencinya karena ingkar janji. Di tengah-tengah fokus tiba-tiba pintu terbuka. Dario segera menoleh ke arah pintu. Loh, Dedi? Azam mengerja bingung melihat Dedinya ada di sini. Dedi di sini? Iya. Dedi ingin menjemput kamu pulang. Ayo pulang. Azam terdiam, dahinya tampak bergeluk. Azam, kita pulang sekarang. Sebentar, Dedi. Azam berlari menuju ke pos satpam dan memberikan makanan ringan untuk Pak Jono sesuai dengan perintah Savana. Setelah itu Azam kembali lagi menemui Dario. Ayo langsung pulang aja. Dario menggenggam tangan mungil Azam, tapi Azam menarik tangannya. Azam, jangan nakal dan turuti ucapan Dedi. Sekarang kita pulang. Azam justru diam dan menatap rekat wajah Dario. Wajah Dedi pucat. Dedi lagi sakit ya? Enggak, Dedi enggak apa-apa, ayo pulang. Dario ingin menggenggam tangan Azam, tapi Azam lebih dulu berlari masuk ke dalam rumah.
Astaga, anak nakal ini. Dario ingin masuk ke dalam rumah, namun langkahnya tertahan begitu mengingat larangan Ayuma untuk tidak masuk ke dalam rumah ini. Sampai Azam keluar rumah, Dario tetap menunggu di teras. Lalu tak lama Azam datang sambil menarik-narik tangan Savana. Lihat ini Mami, ada Dedi. Dedi lagi sakit, wajahnya kelihatan pucat Mami. Aduh Azam yang membuat Dario seketika membulatkan mata. Dario memang sakit, tapi Dario tidak ingin menunjukkan kesakitannya di depan Savana. Dario tidak ingin muncul di depan Savana dalam keadaan lemah seperti ini. Tapi mau bagaimana lagi, fisiknya tidak bisa bohong. Fisiknya cukup menunjukkan betapa remuknya tubuh dan jiwa Dario sekarang. Dedi nggak sakit Azam, ayo kita pulang sekarang. Savana, maaf ya, Azam mengganggu kamu. Nggak ganggu kok Mas, aku senang seharian ini bermain sama Azam. Savana terdiam dan memandangi wajah Dario yang tampak pucat. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat semakin ketara. Matanya menyorot sayu, bibirnya melengkung ke bawah sendu, pipinya tirus dan tubuhnya tampak kurus. Kondisi Dario benar-benar kacau. Selama 3 tahun menjadi sekretaris dan 2 tahun menjadi istrinya, ini pertama kalinya Savana melihat kondisi Dario semengenaskan ini. Dan yang menjadi pertanyaan Savana, kenapa Dario jadi seperti ini? Bukankah ada Zia yang mengurusnya? Apa Zia masih sakit sehingga belum bisa merawat Dario? Entahlah, Savana tidak tahu dan tidak mau tahu juga. Toh tinggal menghitung hari saja mereka akan bercerai. Dedi pasti belum makan siang kan? Tadi Mami masak ayam teriyaki buat makan siang Azam. Terus tadi Azam lihat ayamnya masih banyak. Dedi boleh makan di sini Mami. Dedi pernah bilang rindu masakan Mami. Nggak usah Azam, Dedi nggak lapar. Kita pulang aja. Dario menggenggam pergelangan tangan Azam. Azam menggeleng. Boleh ya Mami, sebentar aja, kasihan Dedi. Azam mendongak dan menatap Savana dengan mata memohon. Kalau Azam sudah memohon seperti ini, Savana mana bisa menolak. Ya udah ayo Mas masuk. Mas makan siang dulu, nanti baru pulang. Dario baru saja ingin membuka mulut untuk menolak, tapi Azam lebih dulu bersorak. Ye, makasih Mami. Azam tersenyum dan memeluk Savana. Azam lalu menggenggam tangan Dario dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya menggenggam tangan Savana. Azam bersenandung sambil mengayun-ayunkan tangan Dedi dan Maminya. Savana tersenyum melihat kebahagiaan terpancar di wajah Azam. Duduk Mas, ucap Savana begitu sampai di ruang makan. Dario merasa tidak enak dan ingin menolak, tapi begitu Savana memanaskan ayam teriyaki dan aroma semerbak bumbu memasuki indera penciuman Dario, perut Dario langsung berbunyi. Ih, suara apa itu? Mami pelihara ayam ya? Goda Azam yang mendapat tawa Savana. Sementara Dario melotot dan mencubit pipi Azam dengan gemas karena sejak tadi Azam tak berhenti menggodanya. Ayam sudah siap. Savana membawa mangkok berisi ayam dan meletakkan di meja, lalu mengambil piring berisi nasi dan meletakkan di depan Dario. Silakan makan Mas. Terima kasih, ucap Dario malu-malu dan kikuk sendiri, tapi dalam hati gak sabar ingin makan. Tanpa menunggu lama, Dario langsung menyantap nasi dan ayam yang disajikan Savana. Pelan-pelan Dedi makannya. Azam udah kenyang kok. Gak akan Azam rebut. Terkikih melihat Dedinya makan dengan begitu lahap. Dario tidak memperdulikan kejahilan Azam dan terus makan. Selama ini Dario bisa beli makanan apapun yang dia inginkan, tapi rasanya tidak ada yang seenak masakan Savana. Sudah berhari-hari ini nafsu makan Dario menurun. Hanya sedikit makanan yang masuk dalam perut, tapi sekarang Dario makan dengan nikmat sampai bersendok-sendok. Tak ada 10 menit, nasi Dario habis. Dario berhenti makan dan menoleh pada Savana. Savana mengernyit. Kenapa Mas? Dario meringis. Aku masih agak lapar, pengen nambah nasi. Masakan kamu enak, jawab Dario gugup.
merasa konyol dengan dirinya sendiri, tapi Dario memang benar-benar masih lapar.